para romo, suster, bruder, dan umat beriman di KVKPAN Kedu, izinkanlah pada kesempatan ini kami Komisi Liturgi KVKPAN Kedu mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 KVKPAN Kedu. Komisi Liturgi sebagai bagian dari KVKPAN Kedu ikut serta berperan di dalam membangun kehidupan komunitas umat Kristiani di KVKPAN Kedu agar mampu beribadah ataupun berekaristi secara benar, baik, indah, dan sakral. Ada dua kegiatan yang menjadi unggulan kami. Yang pertama adalah kegiatan bulan katekese liturgi yang tahun ini merupakan hal yang istimewa karena setelah 2 tahun kami vakum karena pandemi, tahun ini dapat dilaksanakan dan ternyata antusiasme umat sungguh sangat besar. Yang kedua, kegiatan sarasean ataupun seminar liturgi yang kami laksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022. Dua kegiatan ini adalah unggulan kami. Terbukti juga antusiasme para peserta yang sungguh sangat luar biasa. Kegiatan bulan katekese liturgi diikuti oleh 94 peserta, sedangkan kegiatan seminar liturgi diikuti 134 peserta. Halo Bu Neti. Halo Neti. Gimana kabarnya? Baik. Tadi Ini katanya mau baca kitab suci. Ini Net Dewi itu Ya. tadinya pengen ngajakin kita diskusi tentang kitab Amos, malah mainan HP melulu. Ya jangan gitu toh. Bosen, Mbak. bosen ngantuk lo baru berapa ngata tuh udah ngantuk. Masih kan lucu nih lucu, Ya. gemes. Tapi pengen tahu nggak kalau kita baca kitab suci yang nggak ngantuk dan Tuh. mudah dipahami. Tuh. Ada kok bisa kok. Oh bisa, kita soal romo aja. Oke, Gimana? kapan? Oke, sekarang aja. Mau? Oke. Oke. Siap. Ya. Siap. Oke, gimana? Ada apa ini kok jangan belum datang ke sini? Kalau nggak rame, ya asik dong. Itu. Kita kan sama Pak. Ya, kita kan harus sopan. Ya, bersama-sama. Betul. Ini Romo, kita itu mau tahu bagaimana cara memahami dan membaca kitab suci agar tidak bosan dan asik. Ya, intinya begini, pada prinsipnya membaca kitab suci itu berbeda. Seperti kalau kita membaca Quran ataupun juga membaca buku novel dan lain-lainnya. Membaca kitab suci terutama untuk mengambil inspirasi yang ada di dalamnya. Salah satu teknik itu adalah yang disebut sebagai Lectio Divina. Tahap-tahapnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah Lectio. Lectio itu apa? Membaca Lectio, kemudian ada meditatio, kemudian oratio, dan evaluasi. Nah, dengan cara itu kitab suci menjadi bacaan yang asik untuk kita baca. Jadi nggak asal baca ya, Romo ya. Asal baca, tetapi dengan cara tertentu supaya kita bisa mengambil inspirasi dari kitab suci. Kami dari Komisi Kitab Suci mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55. Semoga KVKPAN kita menjadi semakin berkembang di dalam iman, semakin dewasa, dan juga dapat semakin berbuah berkah dan berkah. Dari salah satu tempat di kawasan Borobudur, saya
mewakili teman-teman dari Komisi Kateketik KVK-PAN Kedu mengucapkan selamat hari jadi KVK-PAN Kedu yang ke-55. Menanggapi ajakan dari Dewan Karya Pastoral KVK-PAN, ayo naik kelas, maka Komisi Kateketik memiliki program baru, semoga dapat dilonceng untuk program tahun depan, yakni sebuah aplikasi Android yang diberi nama Edukat atau edukasi katekise, atau juga bisa kita maknai KVK-PAN Kedu Komisi Kateketik, yang berisi tentang ruang-ruang untuk belajar berkatekise. Ada ruang FIB atau Forum Formasio Iman Berjenjang. Ada juga ruang khusus para katekis untuk bertanya jawab maupun sharing mengenai karyanya. Ada juga ruang katekese yang lain seperti KGK, Kamus Gereja Katolik, maupun juga program-program yang lainnya termasuk renungan harian, tentu saja pelita hati. Ini adalah usaha kami untuk menjadikan pewartaan atau karya Komisi Kateketik naik kelas, yakni menggunakan media sosial aplikasi. Inilah persembahan kami, semoga dapat memeriahkan dan menjadikan KVK-PAN Kedu semakin berubah dan berbuah berkah dalam. Selamat hari jadi KVK-PAN Kedu yang ke-55 berkah dan kaderisasi adalah kegiatan penting bagi keberlangsungan dan keberlanjutan sebuah lembaga di masa depan. Demikian pula kiranya dengan gereja. Dibutuhkan orang-orang yang siap menjadi penggerak dan pelaksana perutusan gereja untuk mewartakan sukacita Injil. Pada tahun 2022 ini, Komisi Karya Misioner KVK-PAN Kedu mempersembahkan kaderisasi remaja Katolik sebagai program unggulan komisi. Kaderisasi remaja Katolik ini terlaksana melalui kegiatan SOMA, School of Mission Animators, angkatan kedua tahap C. Kegiatan ini bertujuan untuk membina dan mendampingi remaja Katolik untuk menjadi penggerak iman dan rasul-rasul muda yang siap diutus melaksanakan karya perutusan gereja. SOMA KVK-PAN Kedu angkatan kedua tahap C ini mengambil tema Bersama Yesus, Aku Siap Diutus. Dalam kegiatan ini, remaja Katolik KVK-PAN Kedu diajak untuk pertama-tama menyadari jati dirinya, kemudian belajar keluar dari dirinya sendiri, meninggalkan zona nyaman, dan akhirnya siap diutus. Mereka pun diajak untuk terjun langsung dan melakukan karya pelayanan nyata, di antaranya pendampingan anak, pendampingan remaja, pendampingan orang difabel, penghargaan pada alam ciptaan, mitigasi bencana, dan pelestarian kebudayaan lokal. Harapannya, melalui kegiatan ini, remaja Katolik KVK-PAN Kedu semakin berani menunjukkan jati dirinya sebagai remaja Katolik yang militan, berdaya ubah, dan siap ambil bagian mewujudkan peradaban kasih. Berkah dan
Halo, saya Citra, saya sebagai produsen salib dan alat rohani bagi Katolik dan Kristen. Saya produksi berbagai macam salib, rosario dinding, patung, dan rosario kalung juga. Kegiatan sehari-hari membuatnya mulai dari gergaji sampai pada kemasan siap jual. Pemasaran kami sudah rata-rata di Jogja, tapi kami juga sudah menjangkau di luar Jawa seperti Medan, Pontianak, dan Makassar. Selamat hari jadi GVK-PAN Kedu yang ke-55, Berkah Dalem. Komisi Keluarga GVK-PAN Kedu mempersembahkan program pelayanan New Katekese Persiapan Hidup Berkeluarga di tahun 2022 ini sebagai pembaharuan dari materi-materi kursus persiapan perkawinan yang selama ini dijalankan di 5 paroki di GVK-PAN Kedu. GVK-PAN Kedu sebagai pusat pelayanan pastoral melakukan sebuah inovasi di dalam menyiapkan gereja mini yang baru, yang tangguh di dalam menghadapi segala tantangan abad zaman ini. Materi New KPHB yang baru ini mengajak setiap pasangan calon suami istri untuk memahami dengan lengkap reksa pastoral gereja dalam kaitannya dengan 5 tugas gereja untuk mewujudkan 3 tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja yang perwujudan akhirnya nampak nyata terumus di dalam visi Rikas, yaitu mewujudkan kesejahteraan, kemartabatan, dan keberimanan dalam setiap keluarga Kristiani. Maka materi disusun sedemikian rupa sehingga keluarga baru dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera, bermartabat, dan beriman yang akhirnya akan terwujud yang namanya bonum conjugum atau kebaikan pasangan. Semua materi dikonsep untuk mampu mengeksplor masing-masing pasangan dengan latihan-latihan bersama, sehingga New KPHB sebagai mahkota katekese umat beriman mampu mewujudkan suasana kairos pada saat penerimaan sakramen perkawinan. Setiap pasangan akan mendapatkan buku pegangan hidup berkeluarga yang bisa digunakan oleh pasangan suami istri selama menjalani hidup berkeluarga. Semoga New KPHB ini mampu menyiapkan keluarga-keluarga Katolik baru untuk semakin terlibat di dalam gereja dan masyarakat. Terima kasih dan berkah dalem. Kesulitan mendapatkan peserta didik baru bagi sekolah-sekolah Katolik di GVK-PAN Kedu menjadi keprihatinan kita bersama. Dalam rangka hari jadi ke-55 GVK-PAN Kedu, Komisi Pendidikan mempersembahkan program pelayanan BES Pendidikan agar sekolah Katolik di GVK-PAN Kedu tetap hidup, kuat, berkembang di tengah persaingan penyelenggaraan sekolah yang sangat ketat saat ini. BES Pendidikan mengajak sekolah-sekolah dan paroki untuk berubah, meninggalkan zona nyaman, melakukan terobosan baru, sehingga sekolah-sekolah Katolik tetap menjadi pilihan orang tua sebagai tempat untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan anak-anaknya sebagai manusia utuh di zaman yang serba modern ini. Agar hidup, maka paroki harus berperan serta dalam mengembangkan sekolah dan melakukan katekese ke umat, serta sekolah-sekolah membangun sistem kualitas, nilai tawar, sistem penjaringan murid, dan sistem publikasi yang baik. Agar kuat,
Maka sekolah-sekolah harus membangun dan mengembangkan tata kelola yang baik, baik sistem pembelajaran, guru, pelayanan, tata hubungan, maupun pendanaan. Agar berkembang, sekolah-sekolah harus membangun sistem digitalisasi, evaluasi, dan inovasi. Semoga program BES Pendidikan ini mampu membawa sekolah-sekolah Katolik di Kevikepan Kedu menjadi semakin maju. Selamat Hari Jadi ke-55 Kevikepan Kedu. Berkah dalam. Selamat ulang tahun ke-55 Kevikepan Kedu dari kami Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan atau KKPKC Kevikepan Kedu. Berkenan pada peringatan ini, kami mempersembahkan program Gerakan Gereja Hijau sebagai salah satu program unggulan sebagai berikut. Terlebih dulu kita akan melihat bagaimana keadaan bumi sebagai rumah kita, krisis kualitas udara, dan berbagai hal yang dapat membuat bumi kita makin panas. Oleh karena itu, kualitas udara semakin menurun pula. Salah satunya adalah dipicu oleh krisis sampah yang sangat memprihatinkan. Bagaimana sampah domestik kita? Apakah kita telah melakukan upaya-upaya khususnya terhadap sampah plastik dengan baik dan benar? Ensiklik Paus Fransiskus tentang Laudato Si mengingatkan dan menggugah kita. Dan mengapa gerakan gereja hijau? Gerakan gereja hijau menjadi solusi sebagai langkah pertobatan ekologis terhadap kontribusi kita atas pengerusakan dan penghancuran alam ciptaan. Ada berbagai penyebab mengapa penanganan krisis lingkungan sering gagal. Dan apakah mungkin gereja tanpa sampah? Beberapa contoh bentuk upaya konkret dilakukan, mulai dari bank sampah hingga kolektor sampah sebagai solusi yang baik. Strategi gereja dapat minim sampah dapat dimulai dari identifikasi kegiatan produksi sampah, pencegahan awal berupa kontrol terhadap sampah yang akan dihasilkan, hingga pencegahan akhir, memilah sampah pasca konsumsi produksi, hingga mengolah sampah. Akhirnya, jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Terima kasih, berkah dalam. Kami, Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan, ingin mempersembahkan rangkaian dokumentasi kegiatan-kegiatan unggulan kami pada tahun 2022 ini. Pada tahun ini, kita menggemakan kembali tema Serawung Orang Muda Lintas Agama. Seluruh acara-acara yang sudah diselenggarakan ini diorganisasikan dan dikelola oleh orang-orang muda Katolik yang pada awal Juni yang lalu mengikuti kaderisasi calon aktivis lintas agama di Kevikepan Kedu. Oleh karena itu, agenda Serawung ini menjadi semacam follow up bagi mereka untuk mempraktekkan cara mengelola kegiatan lintas agama dengan membuka jejaring, mengawali komunikasi dengan komunitas, lembaga, instansi yang mempunyai visi yang sama, dan juga latihan silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama lain. Semua ini dilaksanakan juga dalam sinergi dalam dukungan tim pelayanan HAK di masing-masing paroki. Kemudian sesudah tahap pertama ini, nanti kami akan melanjutkan dengan tahap kedua, yaitu tahap edukasi.
Pada tahap ini, orang-orang muda lintas agama diajak untuk lebih intens belajar, memahami, tetapi juga mengelola perbedaan, membangun wawasan kebangsaan, serta mengasah kepekaan terhadap masalah-masalah sosial di sekitar kita. Dan diakhiri dengan selebrasi syukur dalam bentuk pentas budaya pada akhir bulan Oktober, sekaligus juga mengembangkan Sumpah Pemuda yang telah dihasilkan oleh orang muda tahun 1928. Slogan-slogan yang menjadi yel-yel dalam acara Srawung ini misalnya dolan bareng dadi sedulur, nandur Srawung ngunduh sedulur, sregep Srawung ben ora suwung. Kita berharap bersama bahwa Srawung kaum muda ini sungguh menjadi pionir bagi Srawung-Srawung berikutnya yang lebih mendalam, yang lebih tertata, dan juga lebih bermanfaat bagi banyak orang. Profisiat sekali lagi, selamat hari jadi yang ke-55 Kevikepan Kedu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersama penghubung karya kerasulan dan kemasyarakatan Kevikepan Kedu, kita akan bangkitkan rasa nasionalisme dan semangat kebangsaan bagi kaum muda khususnya dan umat Katolik pada umumnya. Salah satunya dengan kembali mengaktifkan organisasi massa Katolik yang sempat mati suri beberapa tahun ini, serta bekerja sama dengan pemerintahan setempat dalam setiap kegiatannya. Dengan acara ngobrol bareng hari ini, punya berharap bahwa teman-teman muda memang sejak waktu ini kemudian mulai terbiasa untuk berbicara tentang kesejahteraan umum, ngobrol bareng soal-soal kemasyarakatan seperti itu sebagai langkah awal untuk ambil bagian di dalam kehidupan bersama bermasyarakat. Saya berharap acara ini nantinya dapat menggugah kaum muda khususnya untuk lebih tertarik dalam kegiatan berpolitik, mengingat ke depan menghadapi 2024 ini tantangan kita untuk menghadapi dunia luar menjadi semakin besar. Kesan dari acara tersebut bisa menginspirasi orang muda Katolik untuk berani lebih dalam menjadi garam dan terang dunia, sehingga bisa menginspirasi orang-orang dan masyarakat luas. Dan pesan yang saya sampaikan kepada orang-orang supaya bisa menunjukkan potensi diri sendiri kepada negara. Hari ini pastinya seneng banget, senang bisa ketemu teman-teman setelah sekian lama bersama Bapak Ibu juga sudah ngomong. Senang karena dapat pengalaman baru, dapat income baru, dapat pengetahuan baru, dan juga senang bisa diskusi bareng. Dari sini aku tergerak buat semangat terus berpolitik moral dan juga berpolitik kekuasaan, gak cuma dari hal-hal besar tapi juga dari hal-hal kecil. Semangat buat semuanya, terutama kaum muda, kalian luar biasa. Politik itu bukan eksklusif semua, tapi kita. Selamat ulang tahun Kevikepan Kedu yang ke-55. Semoga Tuhan makin berkati pelayanan kita ke depan. Selamat hari jadi Kevikepan Kedu yang ke-55. Berkah dalam. Komisi PSC Kevikepan Kedu
mempersembahkan program pelayanan New APP di tahun 2022 yang mengajak setiap jiwa untuk menghayati masa Prapaskah sebagai aksi pertobatan melalui semangat berbela rasa bagi yang berkekurangan dengan menjalankan olah rohani, mati raga, dan bersedekah. KTKC APP kali ini hendak menyadarkan bahwa pelaksanaan APP tidak membutuhkan biaya sedikit pun selama pantang dan puasa dijalankan dengan serius. Agar buah APP kali ini sungguh terasa, maka Komisi PSC mengajak setiap jiwa untuk bisa mengumpulkan dana APP sebanyak 40 lembar uang dan 90% keluarga bisa terlibat dalam gerakan APP ini. Agar buah APP yang diharapkan mampu diwujudkan oleh setiap jiwa, maka Komisi PSC menyediakan: pertama, buku petunjuk teknis pelaksanaan APP sebagai panduan panitia APP untuk memandu pelaksanaan APP. Yang kedua, kotak APP yang didesain baru agar setiap jiwa terdorong setiap harinya mewujudkan pantang dan puasa menjadi sedekah. Yang ketiga, lembar KTKC APP sebagai panduan setiap jiwa untuk semakin memahami APP dengan benar. Dan yang keempat, kalender APP sebagai panduan setiap jiwa untuk melaksanakan pantang dan puasa sesuai hari yang telah ditentukan. Atas segala upaya yang telah dilakukan oleh umat bersama panitia APP Kevikepan Kedu, paroki dan lingkungan, maka buah APP tahun 2022 sebesar 1.229.629.450 rupiah. Itu artinya naik 55,4% dari tahun 2021. Namun, secara KTKC belum berhasil karena kotak yang berisi 40 lembar per jiwa baru 6% dan kotak yang berisi 70.000 per jiwa baru 25%. Semoga buah ini semakin bermanfaat bagi kita semua dan bagi sesama kita yang membutuhkan. Terima kasih, berkah dalam. Selamat Hari Jadi Kevikepan Kedu yang ke-55. Berkah dalam. Komisi Komsos Kevikepan Kedu adalah bagian penting bagi gereja sebagai sarana pewartaan melalui media digital. Demikian pula dengan gereja, dibutuhkan orang-orang yang siap menjadi penggerak dan melaksanakan dalam tim pelayanan Komsos di paroki masing-masing. Pada tahun 2022 ini, Komisi Komsos Kevikepan Kedu mempersembahkan ruang kreatif pewartaan paroki sebagai program unggulan komisi. Komisi Komsos Kevikepan Kedu mengadakan pelatihan-pelatihan bagi tim pelayanan Komsos paroki, mulai dari penggunaan sarana dan prasarana sampai dengan pengetahuan tentang produksi video dan juga pengetahuan tentang jurnalis. Kegiatan ini bertujuan untuk membina dan mendampingi tim pelayanan paroki untuk menjadi penggerak yang siap diutus melaksanakan karya perwartaan gereja. Melalui kegiatan ini, tim pelayanan Komsos paroki diajak untuk pertama-tama menyadari jati dirinya, kemudian belajar keluar dari dirinya sendiri, lalu meninggalkan zona nyaman, dan akhirnya siap untuk diutus. Mereka pun diajak untuk terjun langsung dan melakukan pelayanan nyata, di antaranya pelayanan live streaming, peliputan agenda kegiatan paroki, pembuatan konten kreatif, proses
produksi film, dan pemanfaatan media sosial yang kreatif dan inovatif. Harapannya, melalui kegiatan ini, tim pelayanan Komsos Paroki semakin berani menunjukkan jati dirinya sebagai tim pelayanan yang profesional, kreatif, dan ambil bagian dalam mewartakan kerajaan Allah. Salam Komsos, berkah dalam. Selamat hari jadi KVKPAN Kedu yang ke-55 berkah dalem. Tim Litbang dan Data Umat KVKPAN Kedu mempersembahkan program pelayanan buku panduan kompetensi, kaderisasi, kepemimpinan, dan eksekusi untuk menggerakkan tim secara efektif. Sehingga setiap orang mampu bergerak di dalam sistem menggunakan infrastruktur dengan baik serta mampu berproses secara efektif. Kompetensi yang terdiri dari unsur pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk menjalankan sebuah tugas pelayanan perlu dibangun dalam setiap pribadi. Kaderisasi dibutuhkan oleh sebuah organisasi agar nafas organisasi selalu muda, sehingga mampu memunculkan inovasi-inovasi pelayanan yang baru. Kemampuan eksekusi yang handal sangat dibutuhkan agar setiap perencanaan yang dibuat dapat terlaksana sesuai deadline waktu yang dibuat. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pelayan pastoral di KVKPAN Kedu ini. Terima kasih. Diawali dengan lomba video inovasi program pelayanan paroki dalam rangka 55 tahun KVKPAN Kedu, maka tim programasi dan Monef KVKPAN Kedu akan melanjutkan kegiatan ini dalam agenda tahunan sharing inovasi antar paroki siap KVKPAN Kedu. Sharing inovasi antar paroki nantinya akan merupakan ajang sharing program-program pelayanan inovatif di masing-masing paroki yang harapannya mampu menginspirasi paroki lain untuk melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Sehingga pelayanan keumat di setiap paroki akan semakin mudah dan cepat. Pelayanan menjadi semakin kreatif dan berkembang demi kemajuan sebuah paguyuban atau komunitas. Dengan kegiatan ini pula, diharapkan setiap paroki semakin terinspirasi dan selalu siap mewujudkan visi rikas Keuskupan Agung Semarang dalam segala tantangannya. Sampai berjumpa dalam sharing inovasi antar paroki siap KVKPAN Kedu yang pertama di tahun 2023. Selamat hari jadi KVKPAN Kedu yang ke-55 berkah dalam.